Selamat siang saudara-saudara. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah semantik semester pendek 2020. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Hari ini kita sudah masuk ke jenis-jenis makna. Tolong saudara perhatikan bahwa dari sisi jenisnya makna itu terbagi atas dua, yaitu makna leksikal dan makna kontekstual. Ya, Anda perhatikan di slide ada pembagiannya itu. Ada makna leksikal dan makna kontekstual. Nanti makna leksikal terbagi lagi ya. Terbagi lagi menjadi, kalau di makna leksikal itu ada makna konseptual. Jadi Anda perhatikan ada makna di sini, kalau di sini kontekstual, di sini konseptual. Kalau makna konseptual itu bagian dari makna leksikal. Jadi makna leksikal terbagi di atas makna konseptual dan makna asosiatif. Nah, makna kontekstual terbagi atas makna gramatikal dan makna tematikal. Nah, ada pembagiannya sampai seperti ini. Jadi nanti di konseptual ada makna generik, ada makna spesifik. Makna asosiatif ada makna konotatif, afektif, stilistika, kolokatif, idiomatik, dan seterusnya. Nanti di generik ada terbagi lagi ya. Ada terbagi lagi. Ada generik umum, ada generik khusus, dan sebagainya. Oke. Kita lanjut penjelasannya. Makna leksikal, ya, makna leksikal adalah makna yang terdapat pada kata tersebut secara utuh sesuai dengan bawaannya. Ya, di sini dicontohkan dalam kalimat tikus itu mati diterkam kucing. Nah, kata tikus dan kucing misalnya, pada kalimat ini adalah binatang tikus bukan yang lain. Misalnya kucing, binatang kucing bukan yang lain. Jadi pengertiannya ini, tikus ini dan kucing adalah makna leksikal dalam kalimat ini. Lain kalau misalnya saya katakan, di organisasi itu banyak tikus-tikus berdasi. Nah, tikus berdasi yang dimaksudkan bukanlah tikus binatang tikus. Itu sudah makna yang lain. Ini sekarang kita bicara makna leksikal dulu. Jadi makna leksikal adalah makna yang terdapat pada kata tersebut secara utuh sesuai dengan bawaannya. Jadi pengertiannya itu dapat kita lihat pada kamus. Ya, jadi misalnya kata tikus dan kucing ya. Jadi tikus ya binatang tikus, kucing ya binatang kucing. Lain kalau misalnya saya katakan bahwa Abdul Ghani adalah kucing garong. Nah, mohon maaf Dani ya, saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya kata kucing garong bukan lagi kucing ya. Nah, misalnya kata buaya, saya katakan bahwa siapa itu? Almendo adalah laki-laki buaya darat. Nah, itu sudah lain. Ya. Maaf, Almendo saya kasih contoh. Almendo dan Ghani ya. Nah, tidak bermaksud apa-apa. Jadi, tikus, kucing, ya, pada kalimat di atas ya merujuk pada binatang. Ya, tikus dan kucing, bukan yang lain. Ya, oke. Kemudian, kita masuk kepada makna konseptual. Ini. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Jadi ada, kalau di makna konseptual ini ada dua ya, yang tadi saya katakan adalah makna generik dan makna spesifik. Oke. Nah, apa itu makna generik? Makna generik adalah makna konseptual yang luas, umum, yang mencakup beberapa makna konseptual yang khusus dan umum. Jadi ada makna generik, ada yang umum, ada yang khusus. Yang tadi saya katakan itu kan? Nah, contoh. Sekolah kami menang dalam pertandingan itu. Ya, atau kompleks kami, desa kami menang dalam perlombaan kemarin. Nah, kata misalnya di ini katanya, jadi sekolah kami menang. Nah, sekolah pada kalimat ini bukan hanya gedung sekolahnya saja,
Tapi yang dimaksudkan adalah mencakup guru-guru, murid-muridnya, pegawai-pegawainya. Ya, jadi mungkin mereka menang dalam lomba sekolah terindah. Ya, misalnya sekolah kami menang dalam lomba taman misalnya. Jadi yang menang bukan gedungnya, tapi ya semua orang yang di dalamnya. Jadi di sini apa maksudnya ini? Artinya menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Oke. Kan yang di sekolah kami menang, ya gedungnya bukan hanya yang di sekolah yang dimaksudkan bukanlah gedungnya, tapi semua orang di dalamnya, ada gedungnya, ada guru-guru, ada siswanya, ada pegawai-pegawainya, karena semua terlibat dalam lomba, misalnya lomba taman gitu ya. Lomba taman terbaik sekecamatan Baguala misalnya. Jadi yang dimaksudkan sekolah bukanlah gedungnya saja, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, berikut. Ini contoh. Ani sekolah di Lampung. Ya, kalimat Ani sekolah di Lampung ini sudah tidak dapat dikaitkan dengan makna konseptual sekolah. Konsep sekolah tidak lagi, tetapi sudah lebih luas, yaitu belajar di gedung yang namanya sekolah dan sekolah tersebut berada di Lampung. Ya, oke. Berikut makna spesifik. Ya, tadi ada makna generik, ada makna spesifik. Nah, makna spesifik adalah makna konseptual yang khusus, khas dan sempit. Ada contoh di situ. Pertandingan sepak bola itu berakhir dengan kemenangan Bandung. Apakah semua orang Bandung yang menang? Ya, jadi misalnya semua orang Bandung dari kota ke kota, misalnya di Bandung itu kan macam-macam, ada di Ciamplas, ada di mana-mana itu. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan Bandung di sini adalah semua orang yang di Bandung? Penarik becak, tukang ojek, sopir mobil, apakah semua menang? Kan tidak. Yang dimaksudkan adalah beberapa orang yang bertanding saja. Misalnya kalau sepak bola berarti hanya berapa orang itu, ada pemain dan pemain cadangan dan kiper. Iya kan? Jadi bukan seluruh orang Bandung yang menang, tapi yang dimaksudkan adalah beberapa orang yang bertanding itu. Jadi menyebutkan keseluruhan, tetapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Ya. Nah, Anda mungkin mengenal gaya bahasa synekdoche totem pro parte dan synekdoche pras pro toto, itu yang menyebutkan sebagian untuk keseluruhan, menyebutkan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Oke, kita lanjut. Kemudian makna asosiatif. Nah, makna asosiatif disebut juga makna kiasan. Ya, kiasan, berasosiasi dengan sesuatu yang lain. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenan dengan adanya hubungan kata dengan keadaan di luar bahasa. Ya. Jadi tidak dimaksudkan dengan kata itu secara leksikal, tapi sudah dengan sesuatu yang di luar bahasa. Oke? Nah, kalau makna asosiatif itu ada makna konotatif, makna afektif, makna stilistika, makna kolokatif, dan makna idiomatik. Oke, saya jelaskan satu persatu. Nah, makna konotatif yang pertama adalah makna yang digunakan untuk mengacu bentuk atau makna lain yang terdapat di luar leksikalnya, sehingga mengandung makna konotasi. Ya, kalau konotatif kata if itu berarti mengandung sesuatu yang disebutkan oleh kata dasarnya. Jadi kalau konotatif berarti bersifat konotasi. Nah, disebut konotasi karena mengandung makna tambahan, kesan tambahan, nilai rasa tambahan yang dinyatakan secara kiasan. Bisa dipahami ya? Jadi tidak, kalau konotatif berarti mengacu pada sesuatu yang lain di luar leksikalnya. Jadi misalnya kalau kucing atau tikus, itu leksikalnya ya tikus. Tapi kalau tikus berdasi, kucing garong, nah itu sudah konotasi. Ya? Oke.
Di situ dicontohkan misalnya. Ada 2 contoh di situ. Kalau yang contoh 1 ini, pada hari ulang tahun kakak mendapatkan bunga yang harum. Ya bunga, bendanya bunga yang sesuai leksikalnya. Tapi kalau contoh 2, itu bukan bunga itu orang. Semua pemuda mengagumi bunga desa yang cantik itu. Ya bunga desa berarti ya perempuan cantik, ya. Oke. Jadi yang pertama ini, contoh yang 1 ini adalah makna leksikal. Contoh yang ini sudah ya, konotasi. Sesuatu bunga desa. Bunga desa berarti bukan bunga yang ada di desa. Bukan bunga mawar yang di desa. Masa semua pemuda mengagumi bunga mawar di desa itu? Kan tidak mungkin mas orang mengagumi bunga mawar. Tapi bunga yang dimaksudkan adalah gadis. Oke? Nah. Berikut makna afektif. Nah, makna afektif adalah makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa. Jadi misalnya Almendo katakan kepada teman-temannya, misalnya Almendo mengajak teman-teman ke rumahnya, dia katakan, datanglah ke gubuk baru kami. Nah, gubuk baru, ya gubuk. Kata gubuk, padahal dia rumahnya lumayan bagus. Beton, ber-AC, di dalamnya ada sofa, ada kulkas, ya lumayan. Tapi dia mengatakan gubuk. Dia tidak mengatakan rumah, dia mengatakan gubuk. Itu berarti orang yang mendengar itu berkesimpulan, oh orang ini rendah hati. Bukan, ya kalau di sini bilang merendahkan dia, tapi rendah hati. Artinya dia tidak mau menyombongkan diri. Ya, orangnya tidak mau pamer. Padahal ketika orang datang ke rumahnya mungkin wow mobilnya 5, ya, ruang tamunya luas, sofanya pesan dari Itali, ya, AC-nya yang mahal, toh. Tetapi dia menggunakan datanglah ke gubuk baru kami. Jadi dia di situ orang yang mendengar ketika langsung ke tempat yang dituju, misalnya ke rumahnya dan melihat perbedaan yang sangat perbedaan antara ucapan dengan kenyataan, orang mengatakan bahwa oh, orang ini memang rendah hati, tidak sombong, tidak pamer, ya. Itu makna afektif. Oke. Berikut adalah makna stilistika. Kalau stilistika ini berkaitan dengan pemakaian bahasa, terutama pada dalam karya-karya sastra. Jadi penggunaan makna stilistika ini adalah makna yang timbul akibat pemakaian bahasa, berhubungan dengan pemakaian bahasa yang menimbulkan efek terutama kepada pembaca, tetapi lebih banyak ada di dalam karya sastra, terutama karya-karya puisi. Oke, nanti Anda pelajari lebih berlanjut tentang ini. Kemudian makna kolokatif. Makna kolokatif adalah makna yang berhubungan dengan penggunaan beberapa kata dalam lingkungan yang sama. Misalnya, ya, saya katakan ini. Ikan puri, ikan make, momar, cakalang. Itu ada dalam satu kolokatif yang sama yang disebut dengan ikan. Ya, ikan. Nah, lain lagi kalau ikan, kata-kata ikan, gurami, sayur, tomat, minyak, bawang, dan lain-lain itu ada dalam suatu kolokatif yang sama, yaitu dalam lingkungan dapur. Ya, saya katakan sofa, meja, lemari, itu berada dalam satu kolokatif yang sama, itu apa itu? Saya bilang sofa, meja, lemari, perabot rumah, ya kan, dalam satu kolokatif yang sama. Nah, contoh lain di situ. Nah, ada bantal kasur, bantal guling, spray, boneka, selimut, lemari pakaian.
itu ada dalam suatu kolokatif yang sama, yaitu lingkungan kamar tidur. Jadi ada beberapa kata, tetapi itu ada dalam suatu lingkungan yang sama. Ya, gitu. Oke, Anda bisa paham ya? Jadi kalau misalnya gurame, sayur, tomat, minyak, bawang goreng, telur, garam, cabai, ya, itu ada dalam lingkungan dapur. Jadi Anda bisa cari yang lain ya, dalam suatu kolokatif yang sama. Oke. Ya, jadi kalau misalnya contoh ini bantal, kasur, bantal guling, spray. Nah, kalau boneka ini berarti ini lingkungan kamar tidur, tapi kamar tidur cewek ini tidak mungkin di kamar Gani atau di kamarnya Almendo ada boneka. Iya kan? Ya, kalau boneka berarti ada dalam lingkungan kamar tidur, misalnya Fitriani, Siti, Jainab, boleh. Tapi kalau boneka ini tidak mungkin ada di kamarnya Gani dan Almendo. Itu perlu dipertanyakan. Ya, kita kelakar saja ya, Gani dan Almendo ya, kita kelakar saja. Kemudian adalah makna idiomatik. Oke? Ya. Makna idiomatik adalah makna yang ada di dalam idiom. Makna yang menyimpang dari makna konseptual dan gramatikal sebagai unsur-unsur pembentuknya. Oke. Ya, ini. Idiom penuh, contohnya orang tua itu membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Banting tulang itu apa? Ya? Membanting tulang. Kerja keras. Ya, karena itu Anda kuliah, orang tua membanting tulang di kampung, jangan berleha-leha, jangan boros, jangan foya-foya di kota. Suka menipu orang tua bahwa untuk bayar ini, bayar itu, padahal beli Shopee. Ya, berfoya-foya. Orang tua banting tulang di kampung, pikul kayu, pikul kebun, pukul sagu, pikul damar, dari hutan yang jauh-jauh untuk Anda kirim uang ke Ambon untuk Anda kuliah. Anda tidak kuliah dengan baik-baik, maka berdosalah Anda. Ya, karena itu kita belajar bahasa ini kan juga untuk memperbaiki segala sesuatu. Jadi orang tua itu membanting tulang untuk mencukupi kebutuhannya. Membanting tulang, bekerja keras siang malam. Ya. Orang-orang tua di kampung bekerja keras. Karena itu Anda harus membalas pengorbanan orang tua itu dengan keberhasilan Anda mencapai gelar sarjana pendidikan. Jangan sampai putus di tengah jalan, maka Anda sangat berdosa. Oke, lanjut. Tadi idiom penuh, sekarang idiom sebagian. Ada contoh situ. Daftar hitam, ya, itu berarti apa itu? Daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai. Sebagian ya, sebagian saja, misalnya tidak seluruhnya. Kalau yang tadi kan full itu idiomnya idiom penuh, karena orang tua itu membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Berarti yang dimaksudkan adalah bekerja keras, ya kan? Ini lain. Kalau idiom sebagian adalah idiom yang dalam unsur-unsurnya masih terdapat unsur yang memiliki makna leksikal, misalnya daftar. Dan kalau daftar hitam memiliki makna leksikal. Sementara hitam ini kan yang dicurigai. Jadi dalam pengertiannya masih ada kata daftar. Daftar hitam itu yang disebut sebagian adalah karena memang ada dalam pengertiannya masih diulang kata daftar. Jadi daftar hitam berarti daftar yang berisi. Nah, berarti pengulangan kata daftar ini berarti tidak full. Kalau full berarti tidak boleh lagi kata yang disebutkan itu diulang. Lain dengan orang tua itu membanting tulang. Membanting tulang pengertiannya bukan membanting keras, tapi bekerja keras. Ya, jadi penuh itu. Tidak diulang. Jadi kalau yang ini kan sebagian, karena memang kata daftar ini masih memiliki makna leksikal. Ya, daftar itu berarti ada tabel-tabel di dalamnya, ada
ada apa istilah kolom dan baris ya. Jadi daftar hitam itu kolom dan baris yang berisi nama-nama orang yang dicurigai karena hitam. Bukan daftar itu warna hitam, tapi daftar itu berisi nama-nama orang yang dicurigai atau dianggap bersalah. Jadi kata daftar hitam, kata daftar sendiri masih memiliki makna leksikal. Jadi masih tidak penuh idiomnya. Ya, bisa dipaham ya? Daftar hitam berarti daftar yang berisi. Nah, berarti kata penggunaan daftar sendiri masih bersifat leksikal. Nah, hitamnya ini yang tidak leksikal lagi karena bukan warna hitam tapi nama-nama orang yang dicurigai, orang-orang yang dicurigai. Oke. Lanjut, yaitu makna kontekstual. Nah, makna kontekstual muncul sebagai akibat adanya hubungan antara ujaran dengan situasi. Jadi misalnya saya lapar Bu. Situasinya seperti apa? Berarti memang benar-benar dia lapar dan dia minta makan. Ya, jadi muncul makna yang muncul sebagai akibat adanya hubungan antara ujaran dengan situasi. Saya lapar Bu, minta makan. Saya lapar Bu, minta nasi. Saya lapar Bu, minta coto. Beda kalau saya mengatakan, di kampung itu semua orang mengalami kelaparan. Ya. Berarti saya tidak berada di tempat itu. Saya di Ambon, saya mengatakan orang-orang di Seram Utara atau orang-orang di Buru Selatan mengalami kelaparan. Belum tentu apa yang saya ucapkan itu dialami. Tetapi kalau misalnya seperti ini, saya lapar Bu, minta nasi. Situasinya memang, ya, ucapan itu, tuturan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Oke. Kemudian kita masuk ke makna gramatikal. Oke. Ya. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata dalam satu kalimat. Ya. Contoh kata mata. Mata secara leksikal itu artinya apa? Alat indera yang berfungsi untuk melihat. Tapi kalau sudah menjadi mata pisau, mata air mata, mata duitan, bukan lagi terkait dengan leksikalnya yang berfungsi untuk melihat. Ya? Misalnya air mata tidak kaitan lagi dengan itu. Mata duitan tidak terkait lagi dengan indera penglihatan. Tuh, mata duitan kalau orang Ambon bilang gobang. Kalau supir-supir auto selalu bilang gobang. Nah, itu mata duitan. Jadi makna ini akan berubah menjadi makna gramatikal. Ya? Karena sudah terkait dengan, sudah digabung dengan kata-kata lain. Oke, ya. Yang terakhir adalah makna tematikal. Oke? Ya. Makna tematikal adalah makna yang dikomunikasikan oleh pembicara melalui urutan kata-kata, fokus pembicaraan maupun penekanan pembicaraan. Ini tematikal. Nah, misalnya kalau contoh ini tidak ada penekanan di mana-mana. Aminah anak Bapak Roni meninggal dunia kemarin. Yang meninggal siapa? Aminah atau anak Bapak Roni? Ataukah anak saja yang meninggal? Kita tidak tahu karena tidak ada penekanan, ya, pada pembicaraan itu. Jadi kalau misalnya Aminah anak Bapak Roni meninggal kemarin, berarti yang meninggal adalah Aminah dan anak Bapak Roni. Ini dua orang ini. Aminah anak Bapak Roni meninggal kemarin. Kalau ini satu. Kalau nomor 2 ini hanya Aminah yang meninggal, atau yang jangan kita berkata meninggal lah, menikah sajalah. Ya. Aminah anak Bapak Roni menikah kemarin. Yang menikah adalah Aminah
Kemudian anak Bapak Roni ada 2 orang yang menikah. Kalau ini Amina anak Bapak Roni menikah kemarin. Amina ini Bapak Roni pun anak dia menikah kemarin. Kalau ini 3 orang yang menikah atau 4 orang. Amina anak Bapak Roni menikah kemarin. Jadi ada Amina, ada yang anak, ada yang Bapak, ada yang Roni yang menikah. Jadi di mana penekanan itu bisa memberikan makna. Tapi kalau tidak ada penekanan, dari mana kita tahu siapa yang menikah, siapa yang sakit, siapa yang mendapat hadiah, iya kan? Jadi di mana? Jadi penekanan itu dilambangkan dengan tanda garis miring ini jedah. Jadi ada jedah di sini. Diucapkan dengan suara berputar seperti koma misalnya. Amina anak Bapak Roni menikah kemarin. Saya tidak menggunakan kata meninggal, pakai menikah, ya, gitu. Jadi makna tematikal adalah makna yang apa ya? Kita lihat yang tadi. Makna yang dikomunikasikan oleh pembicara melalui urutan kata, fokus pembicaraan maupun penekanan yang ditandai tadi dengan tanda garis miring itu, jedah itu. Ya? Oke. Jadi saya kira untuk jenis-jenis makna ini sudah selesai. Nanti kita masuk lagi ke materi berikut, yaitu tentang relasi makna. Oke, saya kira apa yang saya sampaikan ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang berkenan, kurang jelas bagi saudara-saudara. Karena itu kalau ada pertanyaan mohon disampaikan supaya kita diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.